bersyukur kita berkumpul di tempat ini untuk memuji Tuhan atas penyertaannya kepada kita selama sebulan penuh ketika kita mendaraskan untayan doa Rosario baik secara bersama-sama maupun secara pribadi di dalam keluarga kita masing-masing. Dalam nada penuh syukur juga kita berkumpul di tempat ini untuk memberkati dan meresmikan Gua Maria Stasi Gembala Baik Waikelibang. Banyak tantangan dan rintangan yang telah kita lalui bersama dalam seluruh proses pembangunan ini. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita dalam seluruh perjalanan hidup kita. Marilah dengan penuh syukur kita berdiri untuk memulai perayaan Ekaristi Kudus ini dengan mengumandangkan lagu pembuka. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Bapak Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan. Pada hari Minggu biasa yang ke-32 ini, kita umat Stasi Gembala Baik Waikelibang serta seluruh umat dalam wilayah paroki kita merasa perlu untuk bersyukur kepada Tuhan atas berkat-Nya sehingga kita dapat menyelesaikan seluruh proses pembangunan Gua Maria di stasi kita ini. Kita telah berencana dan kita juga bersama-sama mengerjakannya. Telah ada banyak kisah yang telah kita ukir bersama, baik itu yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan, bahkan menyakitkan.
entah itu dengan perbuatan-perbuatan kita, serta juga dengan kata-kata dan komentar-komentar kita, entah dengan pertimbangan dan dengan tindakan yang bijaksana, atau juga dengan sikap yang konyol dan mengarah pada kebodohan dan kekanak-kanakan. Akan tetapi semuanya itu menunjukkan sikap perhatian kita kepada seluruh proses pembangunan ini. Maka sepatutnya kita boleh bersyukur kepada Tuhan atas semua itu. Menyesali dan mengakui bahwa kita telah berdosa, supaya kita layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Saya mengaku, semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal.
Engkau telah menjadikan rahim Bunda Maria untuk menghadirkan Yesus Kristus di tengah kami. Kami mohon kepadamu, singkirkanlah segala sesuatu yang menghalangi kami, supaya kami siap lahir dan batin untuk melaksanakan kehendak-Mu dengan hati yang lapang, agar kami dapat melanjutkan perjalanan hidup kami menuju kepada kehidupan kekal yang Engkau janjikan kepada kami. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Bacaan pertama. Pembacaan dari kitab Kebijaksanaan. Kebijaksanaan ditemukan oleh mereka yang mencarinya. Kebijaksanaan itu bersinar dan tak dapat layu, mudah dipandang oleh yang kasih kepadanya, dan ditemukan oleh mereka yang mencarinya. Ia mendahului memperkenalkan diri kepada orang-orang yang menginginkannya. Barang siapa pagi-pagi bangun demi kebijaksanaan, tak perlu bersusah payah, sebab kebijaksanaan itu ditemukannya duduk di dekat pintu. Merenungkan kebijaksanaan merupakan pengertian sempurna, dan siapa yang berjaga karena kebijaksanaan segera akan bebas dari kesusahan. Sebab kebijaksanaan sendiri berkeliling mencari orang yang patuh baginya, dan dengan rela memperlihatkan diri kepada mereka yang mencarinya. Kebijaksanaan dijumpai pada tiap-tiap pemikiran mereka. Demikianlah sabda Tuhan. bersama dengan Yesus. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudara, kami ingin agar kamu mengetahui tentang orang-orang yang sudah meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak
mempunyai pengharapan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Pada suatu hari, Yesus mengucapkan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Yang bodoh itu membawa pelita, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan yang bijaksana, selain pelita, juga membawa minyak dalam buli-bulinya. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang, mengantuklah mereka semua, lalu tertidur. Tengah malam terdengarlah suara berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada yang bijaksana, "Berilah kami sedikit dari minyakmu, sebab pelita kami mau padam." Tetapi yang bijaksana menjawab, "Tidak, jangan-jangan nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi membelinya pada penjual minyak." Tetapi sementara mereka pergi membelinya, datanglah mempelai, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama dia ke dalam ruang perjamuan nikah. Lalu pintu ditutup. Kemudian datanglah juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi Tuhan itu menjawab, "Sungguh aku berkata kepadamu, aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus, Tuhan Yesus hari ini
menyodorkan kepada kita sebuah perumpamaan mengenai kebijaksanaan. Ada 5 orang gadis bodoh dan 5 orang gadis bijaksana dengan pelita masing-masing menunggu kedatangan tuannya yang adalah mempelai laki-laki. Mempelai laki-laki ini tidak tentu waktu kedatangannya. Ketidakpastian ini membawa konsekuensi bahwa para gadis ini mesti mempersiapkan minyak cadangan untuk kemungkinan minyak akan habis sebelum tuannya datang. Hal itu memang terjadi dan mereka kelabakan menghadapi situasi itu serta harus menerima kenyataan bahwa mereka dibiarkan di luar ruangan tanpa menikmati meriahnya pesta. Dalam kesempatan ini saya mengajak kita untuk merenungkan beberapa hal, terlebih mengenai tindakan yang bijaksana. Hal yang pertama, Tuhan Yesus menggunakan kata gadis, dan ini berhubungan dengan perempuan. Dalam budaya Yahudi pada waktu itu, perempuan dinomor-duakan dalam tatanan sosial, sehingga mereka paling ditindas dalam kehidupan sehari-hari. Mereka adalah kelompok orang kecil dan terbuang. Tuhan Yesus menggunakan kata gadis dalam materi ajarannya untuk mengangkat derajat mereka. Ini adalah misi Tuhan Yesus yang mempunyai sasaran kepada orang kecil, lemah, dan tertindas. Kehadiran Allah mengangkat derajat kita semua, laki-laki menjadi laki-laki dan perempuan menjadi perempuan. Hal yang kedua, Tuhan Yesus menggunakan angka 10 orang, sebuah angka sempurna yang dibagi 2 menjadi 5 untuk orang yang bodoh atau para gadis yang bodoh, dan 5 untuk para gadis yang bijaksana. Hal ini menunjukkan bahwa dalam kehidupan kita, karena kita hidup secara bersama-sama, kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa ada yang bodoh dan ada yang bijaksana. Ke-10 gadis tadi sama-sama membawa pelita. Mereka juga sama-sama menunggu mempelai laki-laki. Kalau jalan sama-sama, orang hanya tahu bahwa mereka adalah para pelayan yang membawa pelita. Orang tidak tahu apa persoalan mereka. Dalam hidup ini, kadang juga kita sangat sulit membedakan mana orang yang bijaksana dan mana orang yang tidak bijaksana. Penampilan kadang menipu mata kita. Hal yang ketiga, Tuhan menggunakan pelita untuk menunjukkan sebuah hal yang sangat berharga dan patut untuk mendapat perhatian. Bayangkan, pada waktu itu tidak ada listrik untuk menerangi sebuah acara. Maka pelita menjadi barang yang sangat penting dan wajib untuk dijaga. Bagaimana mungkin hal itu dapat dilalaikan? Bapak Ibu saudara-saudari umat beriman yang terkasih, keseluruhan proses pengerjaan Tua Maria sampai pada peristiwa syukur yang kita rayakan pada malam hari ini merupakan sebuah tanda bahwa kita mau tidak mau mesti menjaga anugerah berharga dari Tuhan kepada kita, yakni Bunda Maria. Dalam budaya Lama Holot, kita kenal ada istilah Inampuke. Istilah ini disematkan pada perempuan-perempuan yang menjaga baku atau lera, agar makanan yang dimakan oleh Ibu Ratu tidak habis, walaupun persediaannya kelihatan kurang. Bunda Maria dalam konteks ini adalah Inampuke untuk kita semua. Kalau kita minta sesuatu kepada mama, pasti akan cepat diberi, kecuali kalau mama yang kikir. Lebih
Demikian juga kalau kita minta sesuatu kepada Tuhan melalui Bunda Maria, maka akan dengan cepat terkabul. Kita yakin dan percaya itu. Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, marilah kita belajar dari perumpamaan ini dan juga peristiwa hari ini, bahwa sebagai orang beriman dan pengikut Kristus, kita mesti menerapkan tindakan yang bijaksana dalam kehidupan harian kita. Secara khusus, kita belajar pada Bunda Maria yang selalu tenang dan menyimpan semua perkara dalam hatinya, ketimbang memamerkannya di media sosial untuk kebanggaan pribadi. Kita juga mesti belajar pada Maria akan imannya kepada Allah, bahwa dengan bertindak bijaksana dalam mengikuti misteri karya keselamatan Allah, ia tidak pernah goyah sedikit pun. Walaupun godaan, tantangan, dan cobaan silih berganti datang dalam hidup ini, jika kita bertindak secara sederhana, jujur, dan bijaksana, maka kita sudah menyediakan pelita untuk menerangi diri kita sendiri dan juga untuk orang lain. Sehingga saatnya nanti ketika mempelai datang, kita tidak kebingungan dan berkeliaran di luar ruangan tanpa arah dan tujuan serta saling mempersalahkan. Saudara-saudari umat beriman yang terkasih, mari kita sama-sama memohon kepada Tuhan untuk pemberkatan buah Maria. Kita semua diajak untuk berdiri. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah kami, segala ciptaan-Mu baik adanya. Kami memuji Dikau, kami memuliakan Dikau. Kepada manusia telah Engkau serahkan segala ciptaan-Mu. Kami memuji Dikau, kami memuliakan Dikau. Dari tangan-Mu berasal segala yang baik. Kami memuji Dikau, kami memuliakan Dikau. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang abad. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami memuliakan Dikau karena Engkau telah melakukan perbuatan besar kepada Santa Perawan Maria dengan mengandung dan melahirkan Yesus Kristus Putra-Mu dan Tuhan kami. Di dalam Dia kami melihat betapa kaya belas kasihan-Mu kepada kami. Sudilah ya Tuhan memberkati patung dan taman doa Gua Maria, stasi Gembala Baik Waik Libang ini, agar menjadi tempat yang mengingatkan kami untuk lebih dekat dengan Dikau. Jadikanlah tempat ini sebagai sarana mengingatkan kami bahwa Maria Bunda Kristus adalah pribadi yang dapat menyampaikan kesusahan kami kepadamu. Semoga kami seperti Bunda Maria mengikuti Yesus dan kelak mencapai persekutuan dengan Dia untuk selama-lamanya dalam kerajaan. Kami mohon semuanya ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang berkuasa bersama Dikau kini dan sepanjang segala masa. Amin. Terima
saudara-saudari, mari kita sama-sama membaharui iman kita. Aku percaya Kristus menghendaki agar kita selalu berjaga-jaga dalam menantikan kerajaan Allah. Maka marilah kita dengan penuh iman dan sikap berjaga-jaga memanjatkan doa kepada Bapa yang Maha Kasih. Bagi para tukang dan pembangun, semoga para tukang dan pembangun, secara khusus para tukang dan mereka yang bersimpati terhadap seluruh pembangunan Gua Maria ini, dapat diberi kesehatan yang baik untuk selalu setia melayani dan membantu orang banyak yang membutuhkan keahlian mereka. Marilah kita mohon. Bagi para donatur, semoga para donatur dan mereka yang memberi dari kekurangannya mendapat perlindungan di mana saja mereka berada, senantiasa mendapat kekuatan dari Tuhan, serta rezeki yang cukup untuk selalu tergerak membantu sesama mereka yang berkekurangan. Marilah kita mohon. Bagi kita semua yang hadir di sini, semoga keteladanan dan kerendahan hati Bunda Maria selalu menjiwai langkah laku kita setiap hari untuk terus memajukan kepentingan bersama sehingga dapat membangun Lewotana dan gereja kita ke arah yang lebih baik. Marilah kita mohon. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkaulah sumber kebijaksanaan kami. Berilah kami pengertian akan rencana-Mu, sehingga kami dengan giat dan penuh keyakinan menghayati hidup kami berdasarkan iman bahwa Engkau selalu mendampingi kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Persembahkan roti anggur kepadamu, lambang sembah
persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini yang Tuhan dan keselamatan kita. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami unjukkan persembahan ini sebagai tanda kesediaan kami memenuhi undangan-Mu dengan penuh iman dan sukacita. Perkenankanlah kami beserta dalam perjamuan yang Kau selenggarakan demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Dan sepantasnya kami mewartakan kemuliaan-Mu ya Bapa, yang terpaku pada wajah para kudus-Mu, terutama pada peringatan Santa Perawan Maria ini. Kami mengagungkan kemurahan-Mu dengan menggemakan lagu pujian. Maka perkenankanlah kami menggabungkan suara bersama mereka dan dengan sukacita bernyanyi. Oleh sebab itu pada hari Minggu ini kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekeuskupan dalam persatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Kau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu,
lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan aku." Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Damai Tuhan bersamamu. Saudari, Tuhan Yesus bersabda, "Datanglah kepadaku kalian semua yang lelah memikul beban berat, maka aku akan memberikan rasa lega kepadamu. Beban dosa kita pun akan Dia hapus." Maka berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas suarakan kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh.
Marilah berdoa. Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur kepadamu atas perjamuan kudus ini. Teguhkanlah iman dan harapan kami akan kehidupan baru yang Kau janjikan. Supaya kami berusaha untuk selalu berjaga-jaga
sebagaimana Bunda Maria yang bersedia membiarkan rahimnya untuk kehadiran Yesus Kristus di tengah kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Dalam kesempatan ini akan kami sebagai Dewan Pastoral Stasi Gembala Baik-Baik Libang melaporkan kepada semua kita tentang pelaksanaan kegiatan lanjutan pembangunan Gua Maria Stasi Gembala Baik-Baik Libang. Dihitung sejak hari dan tanggal Dewan Pastoral Stasi Gembala Baik-Baik Libang menerima dana pertama kali dari bantuan pemerintah Desa Ragulodong tahap pertama sebesar 5 juta rupiah, yaitu pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sampai dengan hari ini Gua Bunda Maria kita diberkati, maka waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan pekerjaan lanjutan pembangunan Gua Maria kita ini adalah selama 48 hari. Total dana atau biaya yang telah digunakan dalam menyelesaikan lanjutan pembangunan Gua Maria ini adalah sebesar Rp44.510.000. Oleh karena itu dalam kesempatan ini kami patut memberikan apresiasi dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya dari kami kepada yang pertama Romo Pastor Paroki dan tim Pastor, Romo Bie dan Romo Ivan yang selalu setia mendampingi kami, bahkan rela turun tahta menjadi pembantu tukang tetap harian, dan terima kasih telah memotivasi kami dan bekerja bersama kami sehingga pekerjaan ini bisa diselesaikan sebelum musim hujan tiba. Terima kasih pula kepada orang tua Lowo Tanah yang telah melakukan seremonial adat sejuk dingin tadi pagi untuk pekerjaan ini. Yang kedua, kepada Bapak Kepala Desa Ragulodong bersama aparat, Bapak Ketua BPD bersama anggota yang telah bersama mengalokasikan anggaran dan telah pula merealisasinya kepada kami untuk pembangunan gua ini. Juga terima kasih telah bekerja bersama dengan kami dan secara tidak langsung mengawasi. Yang ketiga, kepada Bapak Ibu saudara-saudari dermawan yang telah dengan ikhlas membantu dana maupun bahan material sehingga pembangunan gua dan taman gua ini bisa berhasil. Sekali lagi terima kasih kepada rekan-rekan pengurus lingkungan, pengurus basis sewilayah stasi ini, juga kepada semua kita umat, sekalipun dalam masa pandemi COVID ini kita masih berusaha untuk mengumpulkan dana seturut kemampuan kita lewat derma dan kolekte kita, sehingga telah menjadi dan memberikan sebuah bukti pekerjaan fisik ini. Dan terima kasih telah pula kita bekerja bersama-sama dalam pekerjaan ini pada bagian tanggung jawab lingkungan kita masing-masing, sehingga Gua Maria ini dan taman doanya bisa berhasil atau diselesaikan. Terima kasih atas wadaya, kerikil dan tenaganya. Khusus kepada Om Yos Iratrao sebagai tukang dan Bapak Nikolaus
Tony Put sebagai pembantu tukang, juga kepada semua teman-teman pembantu tukang, terima kasih banyak telah memberikan yang terbaik untuk kami di stasiun ini. Kepada ibu-ibu juru masak, Ibu Ros Ribeiro dan Ibu Yuli Hanung terutama, terima kasih banyak karena telah dengan setia menyiapkan makanan dan minuman untuk tukang dan seluruh pembantu tukang. Terima kasih karena dengan swadaya sendiri, biaya yang ditanggung sendiri dalam konsumsi ini sebagai sebuah persembahan untuk stasiun ini. 7. Kepada Bapak Anton Mas Hajon dan Fans Hotel yang telah banyak pula membantu dalam menginstalasi listrik dan las pipa besi dalam pekerjaan ini tanpa dibayar. Dan kepada semua saja kita yang tidak kami sebutkan namanya satu persatu, tapi telah mengambil bagian penting dalam pekerjaan bersama untuk suksesnya pembangunan Gua Bunda Maria ini. Semoga Bunda Maria membantu mendoakan wujud dan niat hati kita. Demikian laporan pelaksanaan kegiatan lanjutan pembangunan Gua Bunda Maria Stasi Gembala Bayi Kuwait 5. Mari kita melanjutkannya dengan mendengarkan sambutan-sambutan. Yang pertama, kami persilakan Bapak Ketua Dewan Pastoral Stasi Gembala Bayi Kuwait 5 untuk memberikan sambutan. Yang kami hormati Bapak Pastor Paroki bersama tim pastor, Bapak Ketua bersama pengurus harian Dewan Pastoral Paroki Santo Lodovicus Bayi Kelibang, Bapak Kepala Desa dalam wilayah Paroki Santo Lodovicus Bayi Kelibang, Bapak Ketua BPD Desa Ratulodong bersama anggota yang berkesempatan hadir pada malam ini, Bapak Ibu pendonor atau pemerhati dalam kaitan dengan kegiatan pembangunan ini yang berkesempatan hadir, dan juga para pendonor lainnya yang tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu. Bapak Ibu sesama rekan pengurus harian Dewan Pastoral Stasi dalam wilayah Paroki Santo Lodovicus Bayi Kelibang yang kami hormati, orang tua kelak Lautana, fungsionaris adat yang berkesempatan hadir dalam kesempatan ini. Singkatnya, semua kita yang hadir pada malam ini yang kami hormati. Pertama-tama sebagai insan hamba Allah, marilah kita menundukkan kepala sembari mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa lagi penyayang atas berkat perlindungan serta penyertaannya bagi kita boleh hadir di tempat ini dalam keadaan aman serta sehat-sehat walafiat, meskipun situasi kita masih dilanda virus corona. Kami selaku pengurus harian Dewan Stasi Bayi Kelibang bekerjasama dengan pastor paroki, tim pastor, ketua seksi usaha dana atau keuangan, para pengurus lingkungan dan basis untuk boleh menyelenggarakan pertemuan yang membahas tentang kegiatan pembangunan ini pada 3 bulan yang lalu. Dengan kesepakatan keputusan dalam rapat lengkap seperti itu, disertai dukungan dan semangat yang tinggi dari peserta rapat lengkap pada saat itu, kami dengan rendah hati memohon bantuan dari Tuhan serta leluhur dan leluhur tanah untuk boleh memberikan kami jalan
selain swadaya umat berupa tenaga dan juga uang 20.000 per kakak dan 2 ember mates batu pecah atau kerikil tiap kakak. Tapi juga dengan bisikan kasih Tuhan, leluhur serta leluhur tanah kepada sanak saudara yang boleh kita bilang pemerhati atau selalu peduli akan hal seperti ini, maka semuanya bisa berjalan dengan tanpa hambatan. Untukmu semua, saya dengan sangat rendah hati menyampaikan banyak-banyak terima kasih. Tidak ada balasan dari kami buat Bapak Ibu pendonor dan juga para pengurus lingkungan dan basis serta umat sekalian stasi Wegliban. Hanyalah kata usang yang sering disebut kata terima kasih. Pada tempat terakhir, kataku ini saya atas nama pengurus harian demonstrasi Gembala Baik Wegliban menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya apabila pada hari-hari kemarin, khususnya berkaitan dengan kegiatan pembangunan ini, mungkin ada kata serta laku kami yang dapat menyinggung perasaan hati Bapak Ibu saudara-saudari. Umatku sekalian, saya dengan rendah hati kiranya mohon dimaafkan. Mari kita satukan hati untuk boleh membangun gereja serta tanah yang kita cintai ini. Dan mari kita jadikan taman doa ini sebagai tempat untuk menumbuh kembangkan iman kita sebagai anggota gereja yang berkeyakinan bahwa Bunda Maria adalah Bunda Gereja sebagai perantara antara kita dengan Bapa di surga. Bapak Ibu, saudara-saudari, umat sekalian, serta para undangan yang kami hormati. Mungkin hanya ini saja satu dua kata kalimat yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Selamat malam, Tuhan memberkati. Sekian dan terima kasih. Mari kita mengikuti bersama dan mendengar bersama sambutan dari Bapak Kepala Desa Ratuloro. Saudara dan saudari yang saya hormati, biasanya pada momentum seperti ini itu hanya ada 2 kata kunci. Yang pertama ucapan terima kasih dan yang kedua permohonan maaf. Maka pada tempat ini atas nama pemerintah dan juga mewakili para donatur, saya menyampaikan banyak terima kasih kepada seluruh masyarakat Desa Ratuloro yang telah dengan caranya membantu pemerintah dalam menyelesaikan Gua Maria ini. Juga atas nama donatur menyampaikan terima kasih yang sebesarnya kepada tim pastoral, tim Dewan Stasi yang dengan rela menerima kami apa adanya, sehingga kerjasama dan komunikasi yang dibangun selama pengerjaan ini dan pekerjaan diselesaikan tepat pada waktu. Kalau kita mendengar laporan pertanggungjawaban tadi, nilai uang sama dengan waktu pelaksanaan 44 juta penerimaan dan 40 hari waktu pelaksanaan untuk pekerjaan Gua Maria ini. Untuk itu sekali lagi atas nama pemerintah kami mengucapkan banyak terima kasih dan harapan kami bahwa kerjasama ini dapat dijaga dan dapat diwujudkan pada hari-hari yang akan datang. Pada tempat yang kedua, sebagai pemerintah menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika di dalam proses pekerjaan selama 40 hari ada tutur kata yang salah, ada hal-hal yang kurang berkenan di hati, baik itu Bapak Romo sebagai tim pastoral dan teman-teman dari pengurus Dewan Stasi Harian Sabtu Lurfikus Wegliban. Maka pada tempat ini atas nama pemerintah sekali lagi saya menyampaikan permohonan maaf. Dan yang terakhir saya mau sampaikan kepada umat sekalian, masyarakat Desa Ratuloro, jagalah tempat ini dengan baik.
manfaatkan tempat ini dengan sebaik-baiknya. Saya berharap supaya tembok yang sudah dicat dengan baik jangan ditulis lagi dengan nama ataupun mengotori dengan cara apapun. Maka pada tempat ini saya menghimbau untuk kita selalu menjaga agar tempat yang kita sudah bangun ini dapat memberikan manfaat untuk hari-hari kehidupan kita. Hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kurang dan lebihnya. Terima kasih. Selamat malam. Mari kita mendengarkan tambahan 1-2 kata dari Romo Pastor Paruh kita kepada Romo kami. Bapak-bapak, saudara-saudari yang saya hormati, puji untuk Tuhan mesti kita lambungkan. Tuhan itu pencipta, penyelenggara yang boleh mendampingi kita untuk menjalankan apa yang sudah kita rencanakan bersama. Terima kasih untuk Bunda Maria yang selalu menolong. Rumah buat Maria, taman doa boleh kita selesaikan. Luar biasa, Pak Mama, saudara-saudari, umat yang saya kasihi. Saya katakan ini untuk semua yang kita alami dan boleh kita nikmati dalam hidup kita. Pembangunan Gua Maria ini merupakan keinginan kita bersama, bukan kemauan atau paksaan orang-orang tertentu. Kita menginginkan agar Bunda Maria punya tempat yang pantas, yang dapat membantu kita untuk lebih tenang, lebih enak, lebih bersahabat kalau kita datang untuk bertemu dengan Bunda Maria. Kemarin-kemarin kebisingan, keributan sepertinya mengganggu ketenangan kita untuk boleh bertemu dengan Bunda Maria di tempatnya yang lama. Dan sekarang inilah tempatnya yang mungkin lebih tenang buat kita untuk boleh bertemu dengan Bunda Maria, yang membuat kita lebih nyaman untuk bisa menyampaikan keluh kesah, suka duka hidup kita. Dan kita semua dengan tulus hati sudah membantu dan menolong dengan kemampuan dan dengan keadaan kita supaya pembangunan Gua Maria, taman doa kita ini boleh kita selesaikan bersama. Walaupun Pak Mama, saudara-saudari, tahu toh kita punya otak, beri komentar tanpa ada sedikit pun terlibat dalam urusan yang satu ini. Sebagai pastor paroki, sebenarnya saya mau tanam di bawah dengan jabatan saya. Ini saya ngomong serius ini. Sebenarnya saya mau tanam di bawah dengan jabatan saya sebagai pastor paroki berkaitan dengan pembangunan gua ini. Tetapi itu tidak pernah ada, tidak pernah saya buat selama proses pengerjaan Gua Maria ini. Sejak awal sampai dengan hari ini Bapak Mama nikmati. Banyak orang yang datang membantu. Pembantu-pembantu yang setia ini, mereka bekerja dengan tulus hati, bukan untuk saya dan Romo Ivan, tapi bekerja dengan setia dan tulus hati cuma untuk Bunda Maria. Upah mereka adalah bekerja tanpa upah. Terima kasih untuk teman-teman yang setia. Terima kasih untuk keseriusan untuk kerjasama kita dalam proses pembangunan Gua Maria ini. Terima kasih untuk tukang kita Yosef Wiratpurat Raut dan pembantunya Nikolaus Donikung yang setia ada bersama dengan kami
menyelesaikan pembangunan Gua Maria ini. Terima kasih untuk kita semua yang setia dalam menjalankan tugas ini. Terima kasih juga untuk para donatur yang membantu kami dalam menyelesaikan pembangunan Gua Maria ini. Terima kasih berlimpah untuk seluruh umat yang ikut ambil bagian dalam menyelesaikan gua dan taman doa ini. Terima kasih juga untuk umat-umat yang tutup mata. Terima kasih untuk umat-umat yang tidak mau tahu, umat yang tidak mau terlibat, dan cuma mau jadi komentator untuk pembangunan Gua Maria ini. Tidak pernah terlibat sedikit pun dalam proses pembangunan Gua Maria dan Taman Doa ini. Gua ini sudah selesai. Tidak ada maksud atau intensi sedikit pun apapun selain hanya supaya Bunda Maria punya tempat yang layak dan kita juga bisa punya tempat yang layak untuk bisa bertemu dengan Bunda Maria. Gua ini tetap berdiri di tempatnya untuk loh tanah Wai Tribang ini. Datang bertemu dengan Bunda Maria. Kita punya banyak hal yang bisa kita sampaikan ke Bunda Maria. Datanglah kepada Bunda Maria yang sekarang ada di hadapan kita. Ibu yang sedang ada di tengah kita. Berdevosi dan berdoalah. Bunda Maria, terima kasih banyak doa-doamu untuk kami semua. Terima kasih doa-doamu untuk kampung ini. Jaga kami, lindungilah kami, selimutilah kami dalam doa-doamu. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada Romo Pastor Paroki yang telah membawakan sambutannya untuk semua kita pada kesempatan ini. Yang terakhir, Dewan Pastoral Stasi Gembala Baik Wai Tribang mengucapkan limpah terima kasih kepada pengurus bersama umat lingkungan Santo Stefanus yang telah mengatur dan menanggung liturgi pada perayaan kita malam hari ini dengan baik, terutama dengan kor yang dipersiapkan dengan baik sehingga dapat memeriahkan perayaan kita pada malam hari ini. Bapak Mama, saudara-saudari, mari kita berdiri, kita tutup perayaan kita dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Semoga kena doa Santa Perawan Maria, Allah berkenan menebus umat manusia dan melimpahi saudara dengan berkat-Nya. Semoga saudara senantiasa merasakan perlindungan Santa Perawan Maria yang melahirkan bagi kita Sang Pencipta kehidupan. Semoga perayaan suci ini memberikan kepada saudara kegembiraan batin dan pahala surgawi. Dan semoga Bapak Mama, saudara-saudari seluruh hidup kita selalu diberkati dan dilindungi oleh rahmat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Bapak Mama, saudara-saudari, perayaan Kristi sudah selesai. Marilah pergi, kita diutus.